Shalom saudara-saudari, semoga kita pada saat ini penuh dengan sukacita. Saat kita terbangun, kita merasakan bahwa kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup ini. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita saat ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45. Demikian bunyinya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari, adalah sebuah kebanggaan bagi seseorang jika ia memiliki sesuatu yang lebih. Dia merasa bangga atau hebat, bahkan jauh lebih bahagia kalau dia bisa lebih dari orang lain. Banyak contoh-contoh yang kita dapat lihat di sekitar kita. Jika orang tersebut dekat dengan para pejabat atau petinggi-petinggi yang lainnya, atau orang-orang yang terkenal, kita merasa lebih bangga, merasa lebih hebat. Kita membuktikan kepada orang bahwa kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang penting berada di sekitar kita. Begitu juga ketika kita memiliki sesuatu harta yang lebih dari orang lain, kita merasa lebih bangga. Kebanggaan tersebut ada yang mengarah tidak terlalu menonjolkan kehebatannya kepada orang lain, tetapi ada orang yang lebih menonjolkan kesombongan itu kepada orang lain. Perasaan istimewa, perasaan yang luar biasa, inilah yang membuat dua murid orang Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, datang kepada Yesus untuk meminta kedudukan kepadanya. Apa yang mereka katakan? Perkenankanlah kepada kami untuk duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Hal ini sudah sangat tampak jelas bahwa kedua murid Yesus meminta kedudukan kepadanya. Lalu apa yang terjadi setelah murid-murid yang lain mengetahuinya? Mereka marah dan Yesus pun mengajar kepada murid-muridnya akan sesuatu yang baru, yang tidak biasa, yang mungkin bertentangan dengan pemahaman mereka saat itu. Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang ingin menjadi lebih besar, hendaklah ia terlebih dahulu mau melayani. Hendaklah ia menjadi pelayan terlebih dahulu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba terlebih dahulu." Itulah yang diinginkan Yesus sebagai teladan kepada mereka. Sama halnya ketika seseorang ingin menjadi pemimpin, hendaklah ia terlebih dahulu mau untuk dipimpin. Nah, itu sebabnya kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan kepada banyak orang. Saudara-saudari, hal ini jelas sangat berbeda dengan kebiasaan kita yang selalu bangga dan senang jikalau kita dilayani dan menerima kebaikan-kebaikan orang lain yang berkorban untuk diri kita. Namun bagi pengikut Yesus, hendaklah kita menerima teladan yang Ia berikan. Kemanapun kita pergi, kepada siapapun kita berhubungan, tetaplah kita hidup di dalam kerendahan hati. Tetaplah kita mau melayani, karena melayani bukanlah pekerjaan yang memalukan, bukanlah pekerjaan yang rendahan, tetapi melayani adalah pekerjaan
untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami agar kami tetap mau hidup untuk melayani, tidak hanya untuk dilayani. Kalaupun terkadang kami hidup dilayani, tidak mendatangkan sebuah kesombongan bagi hidup kami secara pribadi. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, itulah yang senantiasa hinggap di dalam diri kami, agar kami dapat hidup di dalam kasih, di dalam kerendahan hati yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.